Selamat pagi anak-anak, salam sehat. Apa kabar kalian semua? Senang sekali Pak Guru bisa menyapa kalian pada pagi hari ini meskipun secara virtual. Pak Guru harap kalian pada saat ini dalam keadaan sehat, tetap di rumah dan tetap jaga pola makan kalian biar kalian tetap sehat. Oke, pada pagi hari ini kita kembali lagi dalam perjumpaan kita dalam lanjutan materi yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Kita langsung saja ini materinya. Oke, baik anak kelas 8 pada perjumpaan atau pertemuan ketiga kita di bab 1 pada pagi hari ini kita akan bahas menyadari pentingnya kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setelah minggu lalu kita mempelajari arti dan makna Pancasila sebagai dasar negara dan juga sebagai pandangan hidup, serta kedudukan Pancasila baik sebagai dasar negara dan juga sebagai pandangan hidup. Maka pada pagi hari ini, di pertemuan ketiga ini, tujuan pembelajaran kita adalah sebagai berikut, yaitu mengimplementasi nilai-nilai Pancasila baik sebagai dasar negara dan juga sebagai pandangan hidup. Setelah kita kemarin memaknai kedudukan, fungsi, arti penting Pancasila baik sebagai dasar negara dan juga pandangan hidup, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita mengimplementasi atau mempraktekkan nilai-nilai Pancasila itu baik sebagai dasar negara dan juga sebagai pandangan hidup. Nah, salah satu sikap menghargai nilai-nilai Pancasila adalah dengan mempertahankan Pancasila itu sendiri. Artinya, mempertahankan Pancasila mengandung pengertian bahwa kita harus melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Mari dengarkan Pak Frans, simak baik-baik apa yang Pak Guru sampaikan, dan perhatikan slide demi slide dari pembahasan yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Oke, baik. Ini dia materi yang kita akan bahas di pertemuan ketiga, yaitu implementasi nilai-nilai Pancasila, baik sebagai dasar negara dan juga pandangan hidup. Yang pertama yang kita akan bahas adalah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan juga pandangan hidup. Kita akan bahas nanti setiap sila-sila atau pengamalan dari butir-butir sila Pancasila itu. Kita akan bahas semua nilai-nilai dari setiap butir Pancasila itu, baik sebagai dasar negara dan juga sebagai pandangan hidup. Nah, yang kedua nanti adalah pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan juga pandangan hidup. Artinya nanti kita akan bahas bagaimana pengamalan sila-sila ini dari nilai-nilainya dalam berbagai kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan bahas nanti bagaimana pengamalan nilai-nilai Pancasila itu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan juga bangsa dan bernegara. Pancasila adalah satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan dari semua sila-sila itu, dan juga dia tidak dapat dilaksanakan secara terpisah. Nah, Pancasila dia mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan juga dinamika-dinamika yang terjadi di bangsa Indonesia. Apa yang harus kita lakukan adalah dengan cara yang pertama adalah mempertahankan Pancasila, dan juga kita harus dan mampu mengamalkan Pancasila itu sendiri. Nah, makanya kita akan bahas nanti apa saja nilai-nilai dari 5 sila Pancasila itu dan juga bagaimana pengamalan nilai-nilai Pancasila itu dalam berbagai kehidupan kita. Oke, kita langsung ke materinya.
Oke baik, anak kelas 8, ini dia materi yang pertama, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kita akan bahas pada hari ini bagaimana nilai-nilai yang tertuang dalam butir-butir sila-sila Pancasila itu, baik sebagai dasar negara dan juga sebagai pandangan hidup bangsa. Kita mulai dari sila pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Dia simbolnya adalah bintang. Nah, makna daripada butir-butir sila Pancasila poin pertama ini, ketuhanan yang Maha Esa, itu adalah yang pertama, bangsa Indonesia harus menyatakan kepercayaannya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang pertama. Dan yang kedua, manusia Indonesia atau semua orang Indonesia harus percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing atas dasar atau menurut dasar kemanusiaan. Nah, yang ketiga adalah harus mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, yang berikutnya, kita harus bisa membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Artinya kita harus bisa menjaga silaturahmi kita dengan sesama umat yang beragama lain. Dan yang berikutnya adalah agama dan kepercayaan kita terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia itu sendiri dengan Sang Pencipta, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Nah, yang berikutnya juga adalah mengembangkan sikap, saling menghormati dan menghargai dalam kebebasan menjalankan ibadah kita sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan pada saat kita menjalankan ibadah atau merayakan hari-hari besar, agama lain yang berkeyakinan lain juga harus sama-sama menjaga dan juga saling menghormati antara sama pemeluk agama. Dan yang terakhir daripada nilai ketuhanan yang Maha Esa ini adalah kita sebagai warga negara tidak boleh memaksakan satu agama dan kepercayaan kita kepada yang lain. Kita tidak boleh egois. Kita tidak boleh merasa bahwa agama dan keyakinan kita yang bagus atau hanya keyakinan kita yang baik. Hanya agama kita, keyakinan kita yang lebih bagus, yang menjamin kehidupan kita di alam akhirat atau di alam baka. Nah, hindari pandangan-pandangan yang seperti itu. Ingat, makna yang paling penting daripada ketuhanan yang Maha Esa adalah bahwa semua orang Indonesia dia percaya yang namanya Tuhan yang Maha Esa. Itu dia nilai pertama Pancasila sebagai pandangan hidup dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Oke, yang kedua dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam butir sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, seperti dari background itu ada beberapa orang atau sekelompok mereka yang memberikan bantuan kepada lansia. Nah, ini lambangnya. Dan makna daripada nilai-nilai Pancasila terutama kemanusiaan yang adil dan beradab adalah yang pertama, kita sebagai warga negara Indonesia harus mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat manusia itu sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, kita juga harus mengakui persamaan derajat, persamaan hak kita, kewajiban asasi setiap manusia itu tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan,
jenis kelamin, kedudukan sosial, bahkan sampai pada warna kulit dan sebagainya. Nah, yang ketiga dari nilai kemanusiaan yang ada dalam tiga ini adalah, nah, kita sebagai manusia kita bisa mengembangkan sikap saling mencintai kita terhadap sesama. Nah, yang berikutnya, kita juga harus mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selera. Nah, yang berikutnya juga adalah kita harus bisa mengembangkan sikap. Nah, tidak boleh semena-mena terhadap orang lain, baik ke kaum marginal atau kaum yang dianggap minoritas. Nah, yang berikutnya adalah kita harus bisa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dan juga yang berikutnya adalah kita harus gemar melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan seperti di background daripada slide sila kedua itu. Nah, yang berikutnya adalah kita harus berani membela kebenaran dan juga keadilan. Dan yang terakhir adalah bangsa Indonesia harus merasa diri kita sebagai bagian daripada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Artinya kita harus bisa mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan juga bekerja sama dengan sesama warga negara dan juga bangsa yang lain. Itulah nilai-nilai dalam butir sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, kita lanjut nilai yang ketiga dalam butir Pancasila, sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia atau simbolnya pohon beringin. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam persatuan Indonesia itu adalah yang pertama, kita harus mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, yang berikutnya adalah kita harus mampu dan sanggup rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila kita diperlukan atau dibutuhkan. Nah, berikutnya adalah kita harus bisa mengembangkan rasa cinta kita terhadap tanah, air, bangsa, dan negara, atau rasa nasionalisme dan juga rasa patriotisme kita yang tinggi untuk bangsa dan negara. Nah, yang berikutnya adalah kita harus bisa mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan, dan bertanah air Indonesia. Kita harus bangga. Kita bagian daripada warga negara bangsa yang kita cintai ini. Dan yang berikutnya adalah kita harus bisa memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan juga keadilan sosial. Nah, yang terakhir daripada sila ketiga ini adalah kita harus mampu mengembangkan persatuan Indonesia ini di atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda kita tetap satu, seperti atau persisnya gambar di background yang kita bahas pada saat ini. Itulah nilai-nilai Pancasila dalam butir sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Kita lanjut nilai-nilai Pancasila dalam sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, atau yang biasa disimbol dengan banteng. Nah, makna daripada nilai-nilai Pancasila sebagai satu negara dalam sila keempat itu adalah yang pertama adalah sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia harus mempunyai kedudukan, hak, dan juga kewajiban yang sama. Nah, yang kedua, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain atau sifat-sifat egois yang tinggi.
Nah, yang berikutnya adalah kita harus lebih mengutamakan musyawarah dalam mengambil suatu keputusan dan kepentingan bersama. Nah, seperti background pada slide ini. Ada beberapa orang yang sedang melakukan kerja kelompok atau tugas kelompok. Dalam pengambilan keputusan harus melalui suatu kesepakatan bersama, yaitu utamakan yang namanya musyawarah. Dan yang berikut adalah kita harus bisa menghormati dan menjunjung tinggi sikap setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil daripada musyawarah. Nah, yang berikut, musyawarah itu harus dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur tanpa ada paksaan. Nah, itulah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup yang terdapat dalam butir sila keempat. Oke, kita lanjut. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan juga pandangan hidup pada butir kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, yang disimbol dengan padi dan kapas. Nah, ada beberapa makna dari sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adalah yang pertama, kita sebagai warga negara harus bisa mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang kedua, kita harus bisa menjaga keseimbangan antara hak apa yang menjadi hak kita dan juga kewajiban apa yang harus dipenuhi sebagai kewajiban kita. Dan yang ketiga adalah menghormati hak-hak orang lain seperti hak untuk hidup, untuk menyampaikan pendapat, dan juga hak untuk memiliki rasa yang nyaman. Dan yang keempat adalah kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa atau biasakan diri dalam memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Nah, yang kelima adalah tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain atau dengan menggunakan kekuasaannya untuk perbuatan atau tindakan memeras terhadap yang lain. Dan yang berikutnya adalah tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup yang serba mewah. Yang berikutnya, tidak menggunakan hak milik juga untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum dengan menggunakan kekuasaan-kekuasaan atau hak-hak yang dimilikinya untuk merusak barang-barang fasilitas umum. Yang berikutnya, kita harus membiasakan diri menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan kita bersama. Jangan sampai kita melihat karya orang lain, menganggap bahwa karya-karya itu adalah tidak berguna bagi kita atau menganggap remeh hasil karya-karya orang lain. Dan yang terakhir dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini adalah kita harus selalu atau suka melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan juga berkeadilan sosial. Nah, itulah dia nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan juga pandangan hidup dalam butir-butir sila-sila Pancasila. Oke, kita lanjut. Pokok yang kedua yang kita akan bahas pada pagi hari ini adalah pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan juga pandangan hidup di berbagai aspek kehidupan kita dalam bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara.
Yang pertama adalah pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang pertama itu adalah di lingkungan keluarga. Nah, perhatikan gambar ini. Ya, yang pertama dari nilai-nilai di lingkungan keluarga ini adalah dari pengamalan nilai Pancasila itu. Yang pertama adalah berbakti kepada orang tua. Ya, itu juga kalau kita biasa dalam 10 perintah Allah itu adalah pada perintah yang keempat, yaitu hormat dan berbaktilah kepada orang tua agar umur kita panjang. Nah, yang kedua adalah orang tua menyayangi dan dia juga harus mampu mendidik anak-anaknya. Yang ketiga adalah semua anggota keluarga harus bisa saling menghormati antara sesama anggota keluarga itu. Bayangkan kalau dalam suatu rumah, kalau kita tidak bisa saling menghargai, yang ada hanya pertengkaran. Bisa-bisa semua perabot-perabot yang ada di dalam rumah itu dia bisa berjalan sendiri. Nah, yang keempat adalah kita harus bisa saling menyayangi. Nah, dan melindungi sesama anggota keluarga. Misalnya kita sebagai kakak, kita harus bisa menjaga, melindungi adik-adik kita. Nah, dan yang kelima, dalam suatu keluarga, kita harus saling membantu dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan bersama sesama anggota keluarga itu. Biar pekerjaan-pekerjaan yang berat seperti dalam pepatah, ringan sama dijinjing dan berat harus sama dipikul. Nah, yang keenam, kita juga membiasakan diri harus bersikap adil terhadap semua anggota keluarga. Nah, yang berikutnya, selalu bermusyawarah bersama anggota keluarga dalam melakukan atau membeli sesuatu itu harus kita biasakan berdiskusi atau bermusyawarah bersama anggota keluarga. Nah, yang terakhir, yang paling penting di lingkungan keluarga itu juga adalah kita harus sama-sama menjaga nama baik keluarga kita. Nah, itu adalah pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup di lingkungan keluarga. Dan banyak nilai-nilai yang lain yang saya rasa biasa kita lakukan di rumah bersama anggota keluarga kita masing-masing. Pengamalan nilai Pancasila yang kedua adalah di lingkungan sekolah. Kita sebagai warga sekolah, kita harus membiasakan yang pertama itu adalah menghormati sesama teman yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda warna kulit, berbeda etnis. Kita harus bisa merangkul dan juga menghormati dari semua perbedaan itu yang ada di sekolah. Nah, yang kedua di lingkungan sekolah adalah kita harus membiasakan menjalankan perintah. Baik dari yang sifatnya perintah agama kita masing-masing maupun perintah-perintah atau aturan-aturan yang berlaku di sekolah. Yang berikutnya, di sekolah kita harus biasa melakukan kewajiban sebagai seorang siswa. Dan yang berikutnya, membiasakan juga dalam menolong teman yang sedang kesulitan belajar. Jangan merasa besar hati, sombong, karena bisa tahu sesuatu, menganggap yang lain itu
tidak ada apa-apanya. Nah, yang berikutnya, kita harus mempunyai jiwa dan semangat belajar yang giat agar dapat membanggakan nama baik sekolah. Nah, yang berikutnya, kita harus bisa menyelesaikan perdebatan dengan cara musyawarah. Jangan merasa pendapat sendiri itu yang paling hebat dan yang paling benar atau egois. Dan yang berikutnya adalah menyelesaikan dan tidak memaksakan. Pada saat diskusi itu adalah memaksa kehendak kepada teman atau dalam mengerjakan tugas berkelompok. Tidak memaksakan kehendak baik dalam mengerjakan suatu atau dalam berdiskusi berkelompok. Dan yang berikutnya adalah seperti yang di gambar ini, kita harus biasakan bergotong royong dalam membersihkan lingkungan sekolah. Baik itu dalam bakti bersama ataupun dalam melaksanakan tugas piket dalam setiap hari di sekolah. Dan yang terakhir adalah biasakan kita di sekolah itu harus bersikap adil kepada sesama teman. Jangan sampai ada yang biasa seperti saat ini yang biasa heboh di beberapa daerah atau di beberapa sekolah yang lain adalah membuli dan juga memalak teman sesama di lingkungan sekolah. Jadi itu adalah nilai-nilai pengamalan Pancasila sebagai dasar negara di lingkungan sekolah. Dan juga Pak Guru yakin masih banyak nilai-nilai di lingkungan sekolah sebagai bentuk implementasi atau pengamalan sila-sila Pancasila yang sudah kita lakukan bersama. Kita lanjut. Pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup di lingkungan masyarakat. Ya, di lingkungan masyarakat, kita harus bisa mengedepankan musyawarah ketika mengambil setiap keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Artinya, dengan demikian, keputusan yang dihasilkan biasanya dan harus berdampak baik bagi semua pihak. Nah, itu kalau di lingkungan masyarakat. Yang kedua, dalam atau pada saat bermusyawarah, tokoh masyarakat juga harus dapat memberikan contoh sikap demokratis dengan menanamkan sikap saling menghargai, baik dalam perbedaan pendapat, dalam menyampaikan gagasan dengan cara-cara yang benar, dengan bahasa-bahasa yang benar, dan dapat menghargai setiap keputusan apa yang menjadi musyawarah bersama. Nah, yang ketiga adalah mendorong sikap kekeluargaan melalui berbagai kegiatan. Nah, seperti yang ada di gambar di slide ini, yaitu biasakan gotong royong, membantu tetangga yang sedang musibah, bersih selokan bersama, bersihkan saluran-saluran air bersama juga di masyarakat, atau bakti-bakti sosial yang lainnya. Dan juga di masyarakat harus bisa mendorong dan meningkatkan rasa cinta tanah air. Nah, dengan kepedulian terhadap lingkungan. Nah, seperti misalnya sekarang ini kan bulan Agustus. Nah, biasanya ada lomba-lomba antara RT. Biasanya kita harus sebagai warga masyarakat, kita harus terlibat aktif, baik dalam persiapan sampai pada menjelang kemerdekaan itu. Nah, itu juga penting dilakukan dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Oke, kita lanjut. Pengamalan nilai Pancasila di lingkungan berbangsa dan bernegara.
Yang pertama, kita harus biasa memberikan bantuan kepada korban bencana alam dalam berbagai bentuk. Baik itu uang, pakaian layak pakai, makanan, dan juga bantuan psikologis. Yang berikutnya, kita tidak boleh membeda-bedakan suku, agama, adat, ras dalam pergaulan kita sehari-hari sebagai sesama bangsa dan tanah air Indonesia. Yang ketiga, kita membiasakan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam kita bergaul sehari-hari dalam kompleks ketatanegaraan. Dan yang berikut, kita harus berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan pemerintah, seperti pemilu dan juga kegiatan-kegiatan hari-hari besar. Kita harus ambil bagian dan terlibat aktif. Yang berikutnya, kita harus biasakan mencintai produk-produk dalam negeri untuk membangun perekonomian bangsa dan negara. Dan yang berikut, kita harus membiasakan menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Yang berikutnya, kita harus menjaga fasilitas-fasilitas umum untuk kepentingan umum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan juga kita harus membayar pajak yang merupakan kewajiban kita sebagai warga negara untuk membangun bangsa dan negara yang kita cintai ini. Dan yang terakhir, kita harus turut serta dalam menjaga keamanan dan ketentraman dalam masyarakat. Seperti pada gambar di slide ini adalah bentuk daripada menjaga keamanan atau ancaman untuk mengganggu kedaulatan bangsa kita oleh TNI yang tentunya menjadi skuad utama keamanan nasional bangsa kita. Itu dia pengamalan nilai Pancasila di lingkungan berbangsa dan bernegara. Baik anak kelas 8, itu dia materi yang kita telah bahas bersama dalam pertemuan ketiga ini. Dan Pak Guru berharap apa yang Pak Guru sampaikan tadi dapat dimengerti dan dipahami dengan baik. Oke, sampai sini dulu perjumpaan kita pada pagi hari ini. Pak Guru berharap apa yang kita bahas bersama dari slide pertama sampai slide terakhir hari ini kalian bisa pahami, bisa dimengerti, bisa dicerna dengan baik. Dan kalau memang apa yang disampaikan Pak Guru dari slide pertama sampai terakhir tadi ada yang kurang paham, ada yang belum dimengerti, boleh kalian langsung diskusikan di Google Classroom nanti. Dan kalau memang ada hal-hal yang harus didiskusikan, Pak Guru tunggu sampai pembelajaran selesai. Selamat pagi, sampai jumpa dan tetap sehat. Antonius Forsa.